Di sesi 2 dari video membuat pra-proposal, kita akan membahas mengembangkan teori. Di sesi yang pertama, kita telah membahas bagaimana masalah penelitian terbentuk, yaitu mulai dari suatu topik atau masalah praktis yang dijumpai oleh peneliti di laboratorium atau di lapangan atau di klinik. Kemudian dari topik ini dapat diidentifikasi kata-kata kunci, dan seringkali kita harus coba-coba beberapa kata kunci. Kemudian dengan kata-kata kunci ini kita mencari makalah systematic review di website dari makalah-makalah ini atau dari organisasi-organisasi pialang pengetahuan. Kemudian dari kesimpulan dari makalah ini akan disarankan masalah penelitian, yaitu masalah yang dihadapi para peneliti. Biasanya berupa kesimpulan yang kurang valid atau kurang logis, karena kerangka konsep yang kurang valid, atau karena desain penelitian atau rancangan penelitian yang kurang valid, atau keduanya. Dan karena makalah systematic review ini terbitnya beberapa tahun sebelumnya, dan makalah-makalah empirik individual yang ditelaah juga lebih lama lagi, biasanya 2 tahun lebih tua dibandingkan tanggal terbit dari makalah systematic review, maka si peneliti harus mengupdate telah pustaka dan kemudian mengupdate masalah penelitiannya. Misalnya kalau kita ambil contoh dari makalah systematic review yang kita bahas di sesi yang pertama, yaitu makalah dari Robbins dan kawan-kawan yang berjudul School-Based Physical Activity Programs for Promoting Physical Activity and Fitness in Children and Adolescents berumur 6-18. Masalah penelitiannya adalah apakah program kesehatan sekolah mempunyai hubungan yang bermakna dengan perilaku sehat dan status kesehatan dari anak sekolah dan remaja sekolah. Sebenarnya masalah penelitian ini bukan menanyakan, tapi mempertanyakan apakah betul ada hubungan antara intervensi berbasis sekolah dengan outcome-nya. Jadi mengapa ini masih dipermasalahkan? Karena Robbins dan kawan-kawan menyatakan bahwa bukti tentang keberhasilan intervensi berbasis sekolah sampai Oktober tahun 2011 memang menunjukkan bahwa intervensi kegiatan fisik mempunyai pengaruh positif terhadap perilaku dan volume oksigen atau uptake volume oksigen maksimal. Sedangkan sebenarnya yang diukur untuk keluaran sekundernya adalah lebih banyak, yaitu tekanan darah, kadar kolesterol, dan sebagainya. Jadi ada hal yang masih harus dibuktikan. Dan mereka juga menyatakan bahwa pengaruhnya kecil terhadap kegiatan fisik dan VO max ini. Dan juga ada bias. Sehingga mereka menyarankan supaya ada penelitian lebih lanjut tentang pengaruh jangka panjang, karena yang diteliti itu intervensi-intervensi 12 minggu ke atas, tapi disarankan supaya lebih panjang lagi diteliti pengaruhnya. Dan karena yang dijaring adalah makalah-makalah empirik yang menggunakan rancangan eksperimental, jadi disarankan supaya menggunakan minimal juga rancangan eksperimental murni. Jadi memang masih ada masalah dalam hal kerangka konsep dan dalam hal rancangan penelitian. Jadi bagaimana kita melakukan updating telah pustaka? Apakah ada makalah penelitian empirik setelah Oktober 2011 dengan kerangka konsep yang lebih valid dan rancangan penelitian yang lebih baik?
Kita ingat valid artinya lebih bermutu, lebih berbobot, baik menurut para ahli maupun berdasarkan data empirik. Dan bagaimana kita akan mengupdate telah pustaka ini. Ada pilihan mulai dari yang paling sederhana, yaitu naratif review. Jadi makalah-makalah yang kita temukan, kita review secara naratif, mungkin disitir sana-sini, diberi komentar, kemudian meningkat menjadi quick scoping review. Scoping artinya diperluas menjaringnya, tapi juga reviewnya seperti naratif review. Kemudian meningkat lagi disertai dengan assessment atau critical appraisal, tapi yang cepat, rapid, atau full systematic review seperti yang dilakukan oleh Dobbins dan kawan-kawan. Ini makan waktu dan juga sumber daya yang banyak. Tetapi kita jika ingin menghasilkan disertasi yang outstanding, yang luar biasa, memang harus melakukan full systematic review lanjutannya. Kemudian jadi kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan ini, yaitu melakukan jaringan atau pencarian makalah-makalah penelitian empirik yang komprehensif atau sesuai dengan sumber daya yang ada. Misalnya hanya makalah-makalah yang terbit di jurnal-jurnal open source atau yang ada di perpustakaan atau yang bisa dijangkau dengan internet. Atau kita ingin melakukan seperti systematic review, yaitu dengan mesin-mesin pencari seperti Cochrane systematic review. Kemudian yang kedua, apakah makalah-makalah penelitian empirik ini direview sekedar secara naratif atau dengan critical appraisal, yaitu membuktikan apakah kesimpulannya valid. Kemudian disintesis menjadi tujuan penelitian dan masalah penelitian yang berikut. Jadi apakah tujuan penelitian yang kita tulis di bab 1 itu sudah ada yang dikerjakan. Jika belum, maka ini yang menjadi tugas dari peneliti yang sekarang dan menjadi masalah penelitian yang harus dijawab. Yaitu kita ulang seperti yang dibahas di sesi 1, mengidentifikasi konstruk-konstruk yang lebih valid tentang program kesehatan sekolah, kita sebut saja X, dan keluarannya yaitu Y, yaitu keluaran primer berupa kegiatan fisik dari anak-anak dan perilaku. Kemudian, ini programnya itu adalah kegiatan promosi kesehatan dan keluarannya adalah kegiatan fisik dari anak-anak sekolah itu dan juga perilakunya, misalnya waktu yang digunakan untuk menonton TV. Dan kemudian ada keluaran sekunder berupa tanda-tanda fisik, gejala-gejala fisik. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi konstruk-konstruk yang memoderasi hubungan X dan dan Y ini. Memoderasi artinya bisa memperkuat atau memperlemah hubungan antara X dan Y. Dan konstruk-konstruk ini berbentuk ciri-ciri atau keadaan dari unit analisis. Dalam hal ini, unit analisisnya adalah anak-anak sekolah. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi konstruk yang menjelaskan mekanisme hubungan X dan Jadi di sini terletak masalah mengembangkan teorinya, atau konstruk yang menjelaskan hubungan mekanisme atau menjelaskan mekanisme hubungan X dan Y ini yang kita sebut mediator. Kemudian karena penelitian sebelumnya menggunakan rancangan eksperimental murni, penelitian sekarang juga bertujuan menggunakan rancangan eksperimental murni untuk menguji hubungan X dan Y dan dengan jarak yang lebih panjang
antara X dan Y. Jadi ada banyak peluang untuk mengadakan pengembangan teori. Jadi kalau kita simpulkan di bab 2 dari proposal atau pra-proposal, ada terlebih dahulu telah makalah-makalah penelitian empirik terkini, jadi yang terbit setelah makalah terakhir dari makalah systematic review, kemudian landasan teorinya atau mediator atau titik tangkap di klinik, titik tangkap dari obat yang menjelaskan hubungan antara X dan Y. Kemudian kita tulis atau muat kerangka konsepnya, dan pada bagian yang terakhir hipotesis penelitian dan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dan disarankan supaya definisi operasional dari variabel-variabel, yaitu nama, definisinya, skalanya, dan cara pengumpulan datanya diletakkan di bagian ini, jadi di bagian akhir dari bab 2. Jadi untuk meringkas, pengembangan kerangka konsep yang kita muat di dalam bab 2 dapat digambarkan sebagai suatu bagan yang menjelaskan hubungan antara prediktor dan kriterion, dan juga ada mediator dan moderatornya. Kemudian juga ada panah-panah. Kita lihat kalau hipotesisnya itu hipotesis kausasi, hubungan sebab akibat, panahnya satu arah. Sedangkan kalau hipotesisnya hipotesis korelasi, panahnya dua arah, karena bisa kriterionnya yang dipakai untuk memprediksi konstruk yang di sebelah kiri, atau sebaliknya konstruk yang di sebelah kiri memprediksi yang di sebelah kanan. Dan elips-elips ini menggambarkan kalau konstruk-konstruk ini masih laten, belum siap untuk diukur. Jadi perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi variabel-variabel yang digambarkan dalam kotak yang menunjukkan kalau sudah siap untuk diukur atau item-item. Kemudian ada panah juga dari prediktor ke mediator. Ini menunjukkan ada mekanisme atau ada teori tentang action tersebut, bagaimana intervensinya mempengaruhi titik tangkap atau mediator. Kemudian dari mediator ada panah ke kriterion yang menjelaskan mengapa mediator itu berpengaruh atau bagaimana mediator itu berhubungan dengan kriterion. Kata moderator di sini dipakai karena menunjukkan pengaruh memperkuat atau memperlemah hubungan antara prediktor kriterion. Kerangka konsep ini sebenarnya juga bisa digambarkan atau dinyatakan secara naratif. Jadi bisa digabung dalam bentuk visual bagan seperti ini, dan juga disertai dengan keterangan. Dan juga ada yang dalam bentuk rumus-rumus matematika. Kemudian di bawahnya baru dijabarkan hipotesis-hipotesisnya. Kalau kita lihat di masalah penelitian yang kita gunakan sebagai contoh, ada banyak peluang untuk mengembangkan teori, karena dari prediktornya atau konstruk penyebabnya berupa kegiatan berbasis sekolah, dan dalam hal ini adalah kegiatan berupa promosi kesehatan, mungkin konstruknya dapat dibuat lebih valid. Jadi tidak hanya promosi kesehatan, tapi juga ada intervensi-intervensi lain. Misalnya masalah gizi, ada gizi sekolah, kemudian ada kegiatan-kegiatan olahraga tertentu. Kemudian kriterianya juga yang lebih valid,
Jadi tidak sekedar perilaku kesehatan yang diukur dengan frekuensi dan lama menggunakan kegiatan, melakukan kegiatan non fisik seperti menonton TV, tetapi ada kegiatan-kegiatan lain yang non fisik. Kemudian yang kedua, ada peluang bagi peneliti yang berikut untuk merumuskan definisi operasional dari mediator yang lebih valid. Jadi biasanya mediator ini berupa teori yang sudah ada, dan dalam contoh tadi, teori yang dapat menjelaskan perubahan perilaku dari si anak sekolah ini. Mengapa si anak ini lebih banyak dan lebih lama melakukan kegiatan fisik, dan juga mengapa ada perubahan fisik. Kalau untuk perubahan fisik harus dengan teori yang lebih cocok untuk itu. Tapi untuk perilaku kita dapat menggunakan teori perubahan perilaku. Kemudian yang ketiga, konstruk-konstruk mediator ini dapat diidentifikasi dan juga didefinisi operasionalkan dengan cara yang lebih valid. Sebagai contoh, mediatornya mungkin umur dari si anak sekolah, kemudian status gizi, kemudian juga latar belakang sosial ekonomi yang mungkin bisa memperlemah atau memperkuat hubungan prediktor kriterianya. Nah, sebagai contoh tadi, untuk menjelaskan perubahan perilaku, si peneliti dapat memilih teori-teori perubahan perilaku yang sesuai, dan memilihnya juga harus ada alasannya berupa bukti-bukti empirik. Jadi ada peneliti-peneliti sebelumnya yang menggunakan teori-teori perubahan perilaku tertentu, dan kita periksa hasilnya bagaimana, apakah dapat digunakan untuk menjelaskan perubahan perilaku. Sebagai contoh di sini, misalnya si peneliti memilih untuk menggunakan teori dari Jack Asian yang mengusulkan ada 3 konstruk yang mempengaruhi perubahan dari niat untuk berperilaku menjadi perilaku yang sesungguhnya, yaitu ada konstruk sikap terhadap perilaku yang bersangkutan. Jadi kalau si anak melihat bahwa perilaku kegiatan fisik yang lebih sering dan lebih lama itu baik, maka dia akan lebih cenderung untuk merealisir perilaku tersebut. Kemudian juga kalau dia berpersepsi bahwa orang tuanya atau teman-temannya atau guru-guru menekan dalam tanda kutip untuk berperilaku seperti yang dikehendaki, maka dia juga cenderung untuk melaksanakan. Kemudian yang ketiga, yaitu konstruk berupa persepsi tentang hambatan-hambatan atau hal-hal yang memperlancar atau yang mempermudah merealisir suatu niat menjadi perilaku yang sesungguhnya. Jadi si peneliti yang sekarang dapat mengarahkan konstruk intervensi ke ketiga konstruk mediator tadi. Jadi kegiatan-kegiatan di sekolah apa yang dapat merubah ketiga konstruk ini yang menyangkut perilaku. Kalau yang menyangkut perubahan fisik, dengan sendirinya harus ada teori-teori faal atau biokimiawi atau teori-teori klinis lain yang dapat menjelaskan mengapa ada perubahan-perubahan fisik berupa perubahan tekanan darah, perubahan kadar kolesterol, atau perubahan pulsus, atau perubahan kapasitas kebugaran, dan sebagainya. Jadi dalam hal ini si peneliti dapat berkontribusi terhadap perkembangan dari teori ini yang menjelaskan hubungan antara program berbasis sekolah dengan outcome pada diri murid, anak-anak atau remaja. Outcome primer berupa kegiatan fisik yang lebih sering dan lebih lama, kemudian perilaku, kemudian outcome sekunder berupa gejala dan tanda-tanda
fisik atau klinis.